Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit. Sejauh langit. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, oh Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan kekuatanku, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Puji Tuhan, kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Haleluya. Kami persilakan berdoa sekalian. Ya, terima kasih. Bapa dalam surga, saat ini ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu untuk kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa, biarlah firman-Mu benar-benar menjadi satu firman yang hidup di dalam roh kami. Dan kami tidak hanya mendengarkan saja, tetapi kami dapat melakukan dalam kehidupan dan pelayanan kami untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, dan juga untuk membantu dan menolong orang-orang yang membutuhkan pelayanan kami. Sebab itu Bapa, biarlah Engkau mengurapi setiap kami, supaya kami benar-benar memberikan hati kami yang terbaik untuk diisi oleh firman Tuhan. Mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah otoritas Allah turun dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai penyambung lidah Allah untuk dapat menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Ya, puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Shalom, Shalom. 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 Iya, Shalom, kali Pak. perdana saya berada di PMD. Ya, sebenarnya saya menggantikan tugas Pak Felix Sepang ya, karena rupanya dari PMD ini belum mengetahui bahwa Pendeta Felix Sepang 6 bulan yang lalu sudah dipanggil Tuhan karena mengalami sakit gagal ginjal. Itu sudah dari tahun 2019 ya, dan beliau sudah dipanggil oleh Tuhan pada bulan Mei kemarin tanggal 29. Sehingga saya dihubungi beberapa hari kemarin karena memang nomor Pak Felix masih aktif. Itu singkat ceritanya sehingga saya bisa bergabung bersama-sama Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Baik, dalam pelayanan kami di tempat ini di Jemaat GPPS Mendoyong, setelah kematian Pak Felix, saya sebagai istri melanjutkan pelayanan di sini. Dan saudara, sebenarnya secara manusia, ya, kalau melihat kondisi dan fisik saya, ya mungkin kalau kelihatan setengah badan seperti ini, tidak kelihatan ya. Kalau saya diambil gambar secara utuh, saya ini duduk di kursi roda. Kondisi saya disabilitas, semenjak saya dari SMA, saya cacat karena kecelakaan. Tapi saya sudah 19 tahun mendampingi Pak Felix dalam pelayanan dan dalam suku. Oleh kemurahan Tuhan, saya melanjutkan pelayanan Pak Felix di dalam mengelola satu gereja lokal dan 4 pos PI. 4 pos PI yang terakhir itu baru dibuka ya, sehingga ada 4 pos PI di bawah koordinator saya. Saudara, secara manusia sebenarnya itu mustahil ya dapat dikelola oleh orang yang seorang yang hanya duduk, tetapi itulah kecanggihan teknologi juga sangat membantu ya orang-orang seperti saya untuk melancarkan layanan pekerjaan Tuhan, dan saya bersyukur saya bisa melayani di era kecanggihan teknologi seperti ini sehingga segala sesuatu dapat dimudahkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya diberikan tema yaitu pelayanan misi dan PI oleh gereja lokal. Dan saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Roma pasal 1 ayat 16. Roma pasal 1 ayat 16 berbunyi demikian, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Tidak ada kekuatan Allah yang lain selain Injil yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang percaya. Di mana Injil itu adalah kabar baik yang menyampaikan bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Di mana orang yang mengenal Yesus, dia pasti selamat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena Injil adalah kekuatan Allah, itu berarti hal ini tidak boleh berhenti disampaikan, dan itu adalah merupakan suatu pusat konsentrasi dari sebuah gereja lokal. Ya. Ada banyak gereja lokal yang hanya sibuk dengan mengurus kebaktian dan mulai melupakan yang namanya pemberitaan Injil. Sudah puas dengan apa yang sudah dicapai, ya, dan tidak lagi memberikan suatu prioritas kepada yang namanya Injil. Padahal di dalam Roma ini, Roma 1 ayat 16 berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Satu-satunya kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang percaya adalah Injil. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam pemberitaan Injil, tentu kita punya sasaran. Ya. Sasaran untuk memberitakan Injil itu kepada siapa? Roma 1 ayat 14 berkata demikian,
Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Nah, dalam Roma 1 ayat 14 ini, di sini ada gambaran-gambaran yang cukup jelas untuk mengetahui sasaran-sasaran pemberitaan Injil atau di ladang-ladang mana yang Tuhan menempatkan kita. Ya, kalau saya melihat dari peserta Zoom yang hadir ini, ya pasti ada yang di kota, ada juga yang di desa. Walaupun ini nama grupnya Peduli Misi Desa, tetapi tentu pelayanan Bapak Ibu ada yang di desa maupun juga ada yang di kota. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya, pelayanan saya itu berada di orang-orang yang tidak terpelajar. Ya. Dalam Roma 1 ayat 14 ini dikatakan, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar. Tentu kadangkala kalau orang yang namanya orang terpelajar itu orang-orang di kota ya. Dan maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Kebetulan saudara, pelayanan kami adalah kepada orang-orang yang tidak terpelajar. Dan di sini penjangkauan jiwa-jiwa dalam orang-orang, pada kondisi orang-orang tidak terpelajar ini, tidak bisa kita hanya menyampaikan saja Injil atau kebenaran. Tetapi di sini kita harus melakukan pelayanan yang namanya misi holistik. Pelayanan misi holistik adalah pelayanan yang mencakup secara keseluruhan, baik jasmani maupun rohani. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dalam pelayanan misi dan PI di gereja lokal kami. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kami membawahi dari satu gereja lokal, membawahi ada 4 pos PI. Dan itu pelayanan yang cukup melelahkan karena keadaan jalan itu ke gunung-gunung yang dikelilingi oleh jurang-jurang dan itu harus dilalui dengan suatu situasi yang cukup ekstrim ya. Dan itu bukan hanya itu saja saudara, tetapi juga pelayanan ini adalah pelayanan yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Sehingga kalau saya mau sampaikan bahwa pemberitaan Injil adalah suatu mega proyeknya Allah, dan kalau kita tidak terlibat di dalamnya, kalau kita hamba Tuhan dan kita tidak terlibat dalam mega proyeknya Allah ini, itu sangat merugikan, ya, sangat merugikan kita. Dan saya pribadi, sekalipun saya berada dalam kondisi yang cacat, tetapi saya mau melibatkan diri untuk melayani banyak jiwa-jiwa. Dan saya tidak berpikir harus apa saja ya. Tapi saya berpikir hal sekecil apapun yang dapat saya lakukan bagi mereka, saya sudah puas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, saya berada ditempatkan oleh Tuhan dalam pelayanan misi kepada orang-orang yang tidak terpelajar secara khusus di suku Lauje. Ya, mendampingi Pak Felix dan selanjutnya sekarang saya harus mengkoordinir semua pelayanan ini. Dan itu tidak mudah karena seperti saya katakan tadi membutuhkan biaya yang cukup besar. Ya. Kami di atas di gunung membuka PAUD, ada 2 PAUD dan juga ada 1 sekolah alam. Kenapa kami membuka PAUD? Karena kami melihat keadaan di sana. Untuk PAUD, pemerintah setempat belum ada membuka, mungkin belum menjadi perhatian pemerintah. Sehingga kami dari pihak gereja berusaha untuk membuka PAUD ini sebagai sarana pendidikan bagi anak-anak PAUD, sehingga mereka juga bukan hanya secara mereka mengenal warna, mengenal huruf, tetapi di situ juga ada pelayanan memberi makanan bergizi ya, seperti bubur kacang hijau, buat soto ayam ya, sehingga karena memang
di pelayanan di orang-orang tidak terpelajar ini masih ditemukan yang namanya gizi buruk atau stunting. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, memang benar seperti dikatakan oleh Paulus bahwa Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Penyelamatan yang dilakukan terhadap suku-suku yang terabaikan atau orang-orang yang tidak terpelajar ini bukan hanya kita sekedar menyelamatkan roh mereka, tetapi kita juga harus terlibat dalam dunia pendidikan, dalam dunia kesehatan, ya, dalam bagaimana pengaruh-pengaruh mengadakan penyuluhan-penyuluhan, ya, penyuluhan pertanian, penyuluhan kesehatan, supaya mereka bisa hidup sebagaimana manusia pada umumnya, standar umum yang seharusnya dijalani oleh manusia pada umumnya, mereka juga memiliki hak yang sama. Tetapi kalau tidak ada orang yang mengajarkan kepada mereka, menyampaikan kepada mereka, tentu mereka tidak akan mengalami perubahan hidup itu atau transformasi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu adalah sasaran-sasaran pelayanan atau penginjilan yang perlu menjadi perhatian kita, yaitu baik kepada orang yang terpelajar. Kalau orang kadang-kala cenderung suka melayani di kota dan jarang orang mau melayani di desa, apalagi di gunung. Ya, saya sendiri sulit untuk mencari hamba-hamba Tuhan yang mau menjadi gembala di suku Lauje. Ya, pelayanan kami ini baru ada tenaga misi, tetapi untuk menjadi gembala setempat masih sementara dalam proses dan tidak mudah karena memang ada tempat yang harus jalan kaki berjam-jam terisolasi. Jadi memang dan juga tidak ada signal. Ya, hanya orang yang memang mati terhadap keinginan-keinginan hedonisme yang mau untuk melayani di tempat-tempat tersebut. Tetapi Paulus berkata bahwa aku berhutang. Jadi kalau tidak ada yang mau melayani orang-orang tidak terpelajar, berarti masih banyak hutang yang perlu dibayar oleh para hamba-hamba Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam mengelola pelayanan misi dan PI di gereja lokal kami, ya, kami belajar pola yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu dimulai dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, dalam ayat ini dikatakan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dalam proses untuk membuat jemaat dapat bermisi dan ber-PI, yang kami lakukan adalah menjadikan jemaat itu murid. Seperti firman Tuhan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Mereka dimuridkan lebih dahulu, baik yang di gereja lokal yang ada di Bondoyong, maupun yang ada di pos-pos PI, semuanya dimulai dari pemuridan. Setelah mereka dimuridkan, barulah mereka menjalani yang namanya sakramen baptisan. Ya. Sebab mereka harus paham dulu. Karena firman Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Menjadikan setiap orang yang kita jumpai atau yang dipercayakan kepada kita menjadi murid itu memang bukan hal yang instan, ya, butuh proses. Ya. Kami memiliki bahan pemuridan itu 5 modul. Jadi dari modul 1, 2, 3, 4 sampai 5, ya, itu kami berusaha ajar kepada jemaat dan ditambah dengan satu pelajaran yaitu
training misi. Nah, dari pelajaran-pelajaran ini, kami melihat bahwa itu merupakan satu hal yang luar biasa. Bagaimana seperti yang saya saksikan dari awal, bahwa saya ini adalah seorang yang disabilitas. Saya duduk di kursi roda, tetapi setelah Pak Felix meninggal, Pak Felix itu 6 bulan lalu, sudah 6 bulan dia dipanggil oleh Tuhan. Ketika saya mau melanjutkan pelayanan Pak Felix, satu hal yang saya takutkan adalah menjaga kestabilan pelayanan. Apinya itu, semangatnya, semangat penginjilannya itu. Ya. Sebagaimana kita, kalau kita melihat pelari estafet, dia harus mampu membawa tongkat estafet itu kepada orang yang selanjutnya. Dan ketika Pak Felix meninggal, saya mau tidak mau sebagai istri harus ya melanjutkan pelayanan pekerjaan Tuhan ini yang cukup besar. Ya. Kenapa saya berkata cukup besar? Ada 4 pos PI di gunung yang berbeda-beda yang harus saya tangani dan harus saya koordinir. Walaupun ada tenaga misi, ada tenaga guru. Saya punya tenaga guru 2 dari I3, ada 4 tenaga misi dari Tamatan Sekolah Alkitab. Dan itu tidak mudah untuk dijalani oleh seorang yang disabilitas. Tetapi saya bersyukur selama kami pelayanan 19 tahun bersama Pak Felix, kami berada di Bondoyong, pertama kami ditempatkan. Hal yang kami lakukan adalah memuridkan jemaat. Dan setelah Pak Felix meninggal, saya benar-benar melihat bahwa manfaat dari pemuritan itu adalah merupakan hal yang sangat luar biasa. Mengapa? Karena seharusnya ketika seorang pemimpin yang selalu hadir, ya sebagaimana Tuhan Yesus bersama 12 muridnya, seperti itu Pak Felix. Di mana dia ada, di situ jemaat ada. Pelayanan di tempat di mana dia pergi, di situ jemaat ada. Nah, setelah dia meninggal, itu tidak mungkin lagi terjadi. Karena saya tidak mungkin di mana saya tidak mungkin naik ke gunung. Kondisinya saja itu untuk orang normal saja itu sangat ekstrim ya. Tetapi puji Tuhan, ya, jemaat yang kami layani sudah selama 19 tahun, yang ditinggalkan oleh Pak Felix tetap memiliki api yang sama. Sehingga sekalipun Pak Felix sudah meninggal, mereka tetap eksis dalam pelayanan. Ya. Bahkan anak-anak muda yang sudah mulai dewasa, kalau dulu-dulu kaum bapak yang sering dipakai untuk bawa tamu ya ke atas untuk penginjilan, bawa motor karena memang medannya itu tidak, walaupun orang biasa krestek ya kalau masuk di medan seperti itu enggak bisa, harus kuasai dulu medannya ya. Jadi harus orang-orang khusus yang bawa motor di tempat-tempat seperti gitu. Kalau dulu kan bapak-bapak dipakai, tapi sekarang puji Tuhan anak-anak muda, pemuda-pemuda saya bilang ya, yang bapak-bapak istirahat dulu, yang pemuda-pemuda saja dulu ya. Dan ini membuktikan bahwa memang benar-benar firman Tuhan berkata bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, itu sangat penting. Memuridkan jemaat itu sangat penting. Sehingga sekalipun saya tidak bisa mengikuti mereka di gunung, mereka itu bisa. Ya. Selama bulan November, kami melakukan ada 4 Natal di 4 pos PI. Selama itu, saya hanya mengkoordinir dari sini saja. Menaikkan barang-barang, ya, karena ada berapa banyak sumbangan-sumbangan yang diberikan, dan itu tidak mudah untuk menaikkannya dengan motor, ya. Tapi mereka semua dikerjakan oleh jemaat. Mengapa bisa sepersemuanya jalan, ya? Saya hanya memberikan arahan saja kepada mereka. Saya membagi-bagikan pelayanan kepada mereka, tugas-tugas mereka masing-masing. Semua mereka lakukan dengan baik. Karena memang semua itu adalah pribadi-pribadi yang sudah
melalui proses yang namanya menjadi murid. Dan saya melihat jemaat yang dimuridkan akan menjadi jemaat yang taat dan dengar-dengaran, bukan hanya taat kepada gembala, ya, tetapi taat kepada Tuhan. Kalau taat kepada gembala, kadangkala tidak ada gembala bisa melakukan hal yang serong, ya. Tetapi kalau taat kepada Tuhan, dia pasti taat juga kepada gembala. Nah, oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah kekuatan, ya, kekuatan daripada Injil tadi yang dikatakan dalam Roma, kitab Roma tadi adalah kekuatan yang menyelamatkan orang percaya. Ada hubungannya dengan bagaimana kita menjadikan semua jemaat itu adalah murid. Itu penting. Kalau kita melihat di dalam pelayanan Yesus, Matius 9 ayat 14, kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Ya. Yesus dan pengikut-pengikutnya disebut dengan murid. Ya. Demikian juga dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 21, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Jadi Paulus dan Barnabas kepada orang-orang yang diberitakan Injil, orang-orang yang dia bina dan dia layani disebut dengan murid. Ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 1. Paulus datang juga ke Derbe dan Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius adalah murid daripada Paulus, dan Timotius disebut sebagai murid. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menciptakan dalam pelayanan kita, ya, jemaat itu adalah murid kita, dan kita adalah guru. Guru adalah yang ditiru, digugu, atau menjadi teladan. Sehingga siapapun yang dipercayakan untuk kita layani, itu akan disebut murid. Kalau saya membaca di sini dalam ayat-ayat ini, pengikut Yesus itu disebut murid. Orang yang diajar Yesus, dibina oleh Yesus itu 12 murid disebut murid Yesus. Tetapi orang-orang yang diajar oleh Paulus disebut murid Paulus. Orang yang diajar oleh Yohanes disebut murid Yohanes. Ya. Jadi dalam hal ini, yang bertanggung jawab penuh sebagai orang yang memuridkan adalah pemimpin. Ya. Sehingga sebagai hamba Tuhan, mari kita mencetak murid. Sebab ketika kita mencetak murid, murid yang kita cetak ini akan berdampak luar biasa kepada banyak orang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 18, ini adalah goalnya. Dalam hal inilah, Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Goal daripada pemberitaan Injil, yaitu berbuah banyak. Sehingga Bapa dipermuliakan. Berbuah banyak itu adalah jiwa, melahirkan jiwa, gereja melahirkan gereja. Tetapi kalau kita melihat kondisi sekarang, banyak gereja yang puas. Kalau sudah dirikan gereja, sudah cukup dengan satu gereja, memperindah gerejanya, membuat ibadahnya semakin luar biasa dengan peralatan-peralatan yang canggih. Padahal sebenarnya kita tidak boleh puas dengan adanya satu gereja. Mari kita menjadikan jemaat yang kita layani sebagai murid, sehingga ketika kita menjadikan jemaat itu sebagai murid, maka akan terlaksana, jiwa akan memenangkan jiwa, dan jiwa akan melahirkan jiwa, dan gereja akan melahirkan gereja. Sehingga kita tidak stagnat, tetapi kita akan mencapai goal yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu berbuah banyak.
Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, barulah dengan demikian kita dikatakan bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Kamu adalah murid-muridku. Ya, demikian penyampaian renungan firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini. Kiranya dapat memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada. Kalau saya lihat semuanya di sini adalah orang-orang yang cukup berpengalaman, ya. Saya mencoba membagikan apa yang kami lakukan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan itu cukup berhasil, ya. Bagaimana menjadikan setiap orang atau jemaat untuk menjadi murid. Setelah mereka menjadi murid, mereka diajar untuk melakukan banyak hal, ya. Saya dalam pelayanan di sini karena keadaan jemaat juga ya namanya di tempat yang tidak terpelajar tadi, kadangkala orang kalau tidak terpelajar identik dengan keadaan ekonominya, ya. Jadi kami juga membantu menyekolahkan anak-anak yang putus sekolah, usahakan paling kurang di SMK. Kemudian tapi puji Tuhan saat ini ada 2 yang kami sekolahkan di Solo, ya. Mereka kuliah di Solo, ada 2 orang, dan itu semuanya karena anugerah Tuhan. Dan kami menyiapkan mereka ini dididik dari orang yang tidak terpelajar menjadi orang terpelajar supaya bisa kembali ke desa untuk membuat orang yang di desa tidak terpelajar untuk menjadi orang yang pelajar. Jadi sehingga ada pemerataan, ya. Tidak ada kesenjangan, ada pemerataan. Demikian penyampaian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Langsung pimpin doa Ibu Felix. Oh ya, baik. Mari kita sebelum kita berdoa, saya rindu kita menyanyi satu pujian. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, terhubung dengan-Mu. Selalu mendekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Biarlah kami selalu terhubung dengan pribadi-Mu, ya Tuhan. Melekat kepada Allah untuk memahami apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Sebab kami tahu banyak pekerjaan. Kalau kami boleh melihat di dunia ini, dalam realita hidup banyak pekerjaan yang dapat kami lakukan, tetapi tunjukkan kepada kami hal yang tepat, yang benar-benar kehendak Allah untuk kami kerjakan. Sehingga apa yang kami kerjakan bukanlah suatu pekerjaan gratis, tetapi pekerjaan yang benar-benar mendapatkan upah dari Bapa di surga. Oleh sebab itu, mari jadikan kami pekerja-pekerja di akhir zaman ini, untuk kami menjangkau sebanyak mungkin orang-orang yang dapat diselamatkan. Berikan kepada kami belas kasihan-Mu, ya Tuhan. Berikan kepada kami mata-Mu yang memandang. Ada banyak orang yang tidak tergembalakan. Ada banyak orang yang hidup dalam keadaan yang liar dan tidak tergembalakan. Jadikan setiap kami yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, betul-betul taruhkan kepada kami suatu
beban suatu hati yang rindu membawa perubahan baik secara spirit maupun secara jasmani dari kehidupan orang-orang yang kami layani. Ajar kami untuk berani melakukan hal-hal yang spektakuler bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajar kami untuk bertindak melawan arus daripada keadaan kenyataan dunia ini untuk penggenapan firman Allah. Biar Allah mengimpartasikan kekuatan Roh Kudus yang menyala-nyala kepada setiap yang mendengarkan firman ini untuk menggenapi kebenaran firman Allah. Untuk terus menjadikan nabi pelayanan. Injil adalah kekuatan Allah yang terus-menerus harus diberitakan sampai pada akhir zaman. Biarlah Tuhan melawat kami, memberkati kami. Biarlah firman ini terus akan berbicara dan tidak akan pernah diam. Dan terus akan berbicara sampai kepada tempat-tempat atau titik-titik pelayanan kami, di mana Allah mempercayakan kami. Berkati kami semua yang ada pada pagi hari ini, Bapak. Setiap pelayanan-pelayanan kami yang membutuhkan suatu perubahan, biarlah Allah berbicara secara pribadi dalam roh kami. Berikan visi-visi yang baru pada setiap kami. Bukakan mata kami, celikan mata kami ya Tuhan. Supaya kami mampu memandang apa yang dilihat oleh Tuhan dan bukan apa yang dilihat oleh kami. Mampukan kami Tuhan untuk mendengarkan suara Allah, untuk kami dapat bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kami dalam pelayanan kami bukan berjalan sendiri, tetapi kami benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati grup PMD ini Bapak, kiranya terus menjadi berkat, terus menjadi suara kebenaran, terus menjadi tempat di mana hamba-hamba Tuhan dapat saling bertukar pikiran, berbagi beban, dan saling tolong-menolong, dan saling menasihati, dan saling memperhatikan satu sama lain. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat Ibu Felix atas firman Tuhan yang sudah memberkati kita, memberikan kita kekuatan baru lewat kebenaran firman Allah. Dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Pak Sekun sekarang yang berdoa. Kami silakan Pak Sekun. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang malam. Dalam istirahat kami bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Hari yang baru Tuhan sediakan untuk kami jalani bersama dengan Tuhan. Ini kami berdoa Pak Tuhan, khususnya buat bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan pusat, baik juga tingkat provinsi, juga kota kabupaten, kecamatan, lurah desa, RW, RT, kadus, semuanya Bapak dalam kepemimpinan khususnya buat Bapak Prabowo, kekuatan kesehatan, hikmat bijaksana, perlindungan Tuhan ada bersama dengan dia. Sehingga setiap program kerjanya, keputusannya adalah yang terbaik untuk bangsa kami ini, untuk masyarakat Indonesia. Dengan wakilnya, Pak Gibran dan juga semua kabinet menteri yang ada, baik juga Tuhan, kami berdoa buat MPR, DPR, dari pusat sampai tingkat kota, kabupaten, provinsi juga diberkati Tuhan. Bahkan juga TNI, Polri ada kerjasama yang baik. Dan biarlah Bapa di surga, khususnya dalam masa-masa pelantikan-pelantikan hasil pilkada kemarin ditolong oleh Tuhan, tidak ada keputusan yang tendensinya manipulasi data atau politik. Dan biarlah Bapak semuanya yang sudah terpilih, Tuhan memakai mereka dengan pertolongan Tuhan. Khususnya
dalam masa-masa perayaan Natal ini Tuhan, di mana kami umat-umat yang percaya kepadamu memperingati kelahiranmu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami di setiap tempat, baik di kota-kota, di desa-desa, di pegunungan, di lembah, dimanapun Tuhan umat-umatmu, hamba-hambamu mengadakan ibadah perayaan Natal. Kiranya Tuhan tolong mereka Bapa. Sukacita, damai sejahtera, berkat dari Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Berkati segala kebutuhan, keperluan hamba-hambamu, umat-umatmu Tuhan. Bahkan mereka sedang membangun gereja juga Tuhan tolong. Baik juga membangun pastori, membangun lembaga pendidikan, asrama, yayasan, panti asuhan. Semuanya Bapa, apa yang sedang dikerjakan oleh hamba-hambamu, Tuhanlah yang bersama dengan mereka. Tuhan cukupkan semuanya sehingga progres jelas berjalan dengan baik dan capaian-capaian boleh menampung, memenangkan banyak jiwa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau ada di antara kami keluarga PMD yang sakit, sembuhkan dengan kuasa bulur-Mu, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, menghadapi masalah berikan jalan keluar, yang bergumul, apapun pergumulan kami Tuhan, hanya bisa berharap kepada Tuhan Yesus saja. Sebab hanya Yesuslah satu-satunya penolong kami yang hidup, yang mampu mengerjakan yang terbaik. Berkati terus Tuhan komunitas kami Peduli Misi Desa ini. Seluruh program kerja kami ditolong oleh Tuhan. Dan pengurus boleh bekerja sama aktif mengerjakan tanggung jawabnya. Anggota-anggota di berbagai tempat pun diberkati oleh Tuhan. Bapa yang baik, berkati hambamu yang sudah melayani kami lewat kebenaran firman Tuhan. Berkati Ibu Pendeta Felix Pang, Tuhan berkati dia dalam pelayan mereka, rumah tangganya diberkati Tuhan. Apapun kerjanya diberkati Tuhan. Memimpin kami di dalam pujian penyembahan juga diberkati Tuhan. Dan seterusnya kami sebentar akan bincang-bincang kiranya Tuhan tolong. Dalam Bapak perbincangan kami saling menguatkan, saling meneguhkan. Sehingga kami terberkati lewat acara bincang-bincang. Khususnya Bapak, hari Rabu ini kami akan mengadakan 11 Desember 2024 jam 10.30 di tempat pendeta Nel Pinto. Kiranya Tuhan tolong Bapak persiapan tuan rumah dan semua pelayan Tuhan. Pujilah Tuhan selama-lamanya. Nah, doa kami Bapa, kami bersyukur. Dan tamatkan ibadah jumpa MD pagi hari ini. Segala puji syukur bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat sukacita dan sejahtera. Anugerah yang melimpah yang dikerjakan oleh Allah Bapa di surga. Dalam persekutuan-persekutuan yang tunggal, juga pengurapan kuasa Roh Kudus terus bersama kita sejak saat ini sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita orang percaya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.